Ya, karena dalam pengejaran Belanda sudah tidak kuat ya ditinggal. Nggih, terus kula iki alit pernah dijak teng mriku kalih bapak kula ningali iki jenenge anu iki gledeg gliyor. Napa Pak? Kok dinamakan gliyor? Dadi kuwi lek dituntut lek digeret ki ngene-ngene karena ya memang belum ada klaker. Iya, rodanya kan masih tambi. Itu bahasanya kan tambi bukan cukli. Teruji-teruji kan enggak seperti cikar sekarang. Itu gliyor. Tapi kalau didorong atau ditarik ya gliyor namanya gliyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Viper Kediri. Di pagi hari ini kita ketemu dengan mas-mas yang peduli dengan sejarah desanya. Jadi beliau-beliau ini adalah pejuang sejarah desa. Saya boleh bilang begitu karena Mas Mus ini pertama kali ke studio saya bilang kalau beliau ingin menguak sejarah desanya tentang Cikar Mbah Gliyor, dan ternyata beliau benar-benar keinginannya untuk membuktikan sejarah desanya itu benar-benar teruji, saudara. Jadi mencari fakta-fakta gitu ya, mencari jejak-jejak sejarah, dan akhirnya ketemu dengan Mbah Lurah Slemanan dan akhirnya ketemu. Jadi saya berbincang dengan Mas Mus. Mas Mus ini adalah seorang YouTuber juga. Nanti biar beliau bicara sendiri tentang apa yang ada di dalam kontennya. Mari kita dukung. Karena apa? Karena dia adalah seseorang yang peduli dengan sejarah. Oke, monggo Mas Mus dipromosikan channelnya. Langsung aja. Jadi begini ceritanya, kita pengen tahu tahu semua ceritanya Cikar Mbah Gliyor. Dan akhirnya ketemu sama dan akhirnya jalan Tuhan menemukan ceritanya itu. Itu perjalanannya gimana Mas Mus saat sampean tanya-tanya orang gitu? Iya, tanya. Pertama siapa yang Anda tanyain? Dulu tetangga saya, tapi katanya nggak bisa karena nggak tahu sejarahnya ya, gitu ya. Takut apa itu? Takut viral. Iya, takut viral. Terus akhirnya bisa ketemu Mbah Lurah itu gimana? Tanya itu teman saya, katanya suruh ke Slemanan itu kepala desa Lurah Slemanan. Terus akhirnya ketemu ini Lurah, ya. Terus untuk channel sampean sendiri apa Mas Mus? Biar nanti teman-teman yang belum subscribe channel sampean bisa subscribe. Kalau channel saya Perjalanan Mus, kalau grup teman-teman ini KND channel. Berisi apa aja Mas Mus yang KND channel itu? KND channel itu tentang kesenian. Film pendek juga ada, story WA. Yang lucu-lucu gitu ya? Iya, yang lucu-lucu. Kalau punya sampean sendiri apa? Kalau saya ekspor alam, tentang wisata-wisata gitu, sama tutorial. Mungkin teman-teman mau menambahkan? Ya, enggak ya? Ya, cukup menambahkan. Jangan lupa mampir ke channel kami, ke KND channel, dan subscribe gitu aja. Oke, terima kasih. Begitu cerita Mas Mus hari ini, dan semoga besok lagi kalau menemukan tentang sejarah jangan lupa laporkan ke Viper Kediri. Jadi kita juga mengapresiasi anak-anak muda yang peduli dengan sejarah, apalagi sejarah desanya. Jadi beliau-beliau ini adalah kalau menurut saya sih pejuang sejarah karena mengkristalisasikan sejarah di dalam konten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viper Kediri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalih Pak sinten? Kalih Pak Mudoif. Pak Mudoif nggih. Nggih. Menika mantan Pak Lurah nggih. Nggih, ngelek mboten gantung ngaten. Nggih, dados ngeten Pak Mudoif. Ini kan kula penasaran kali sejarahipun napa namine Cikar Mbah Gliyor niku lho. Ingkang saking Kandat. Lah niku ature kok jenengan saged menceritakan niku pripun menurut panjenengan ceritanipun? Ngapunten sakderengipun. Dados dari berita utawi sejarah saking keluarga itu ketika
pada saat itu Mbah Kulo Suryo Diningrat itu beliau memimpin Kadipaten Kediri. Kalau tahun kulo ngapunten mboten ero. Lah pada saat itu masih zaman Diponegoro. Lah secara kebetulan Mbah Kulo niku sebagai manggalanya Diponegoro. Lah kemudian juga membunuh Belanda yang pada saat itu dalam pengejaran Belanda. Dalam pengejaran Belanda akhirnya tertangkap sehingga Mbah Suryo Diningrat Adipati Kediri niku diselong dibawa ke Makassar yang sampai sekarang ya, kuburannya juga di sana. Memang di Makassar, makamnya di Makassar. Malah nggih hawar satu lokasi dengan Raden Diponegoro itu. Lah sejarah gledeg-glior yang panjenengan kersakne yang panjenengan nyuwun pirsa niku ketika Mbah Suryo Diningrat dipegang Belanda kemudian dibawa ke sana, yang di Kediri di pendopo Kediri niku namanya Mbah Menak itu mertuanya Mbah Suryo Diningrat. Lah kemudian istrinya Mbah Suryo Diningrat itu pada saat itu hamil. Akhirnya karena Mbah Suryo Diningrat dibawa Belanda ke sana, akhirnya Mbah Menak mertuanya Suryo Diningrat itu lari ke selatan dari Kediri naik Glior yang pada saat itu ditarik dengan kerbau. Ditarik dengan melalui hutan, kira-kira begitu kurang lebihnya. Nah, dari Kediri sampai Kandat itu kebo sudah tidak kuat narik karena ya namanya hutan. Ya mungkin ya berat dan jalannya tidak seperti sekarang. Akhirnya di situ ya berhenti, bahasa Jawanya mandek. Kandek. Akhirnya desa itu dinamakan Desa Kandat. Kandek di situ. Nah, dengan berhenti di situ, akhiripun Mbah Menak beserta anak putrinya yang hamil itu jalan kaki ke selatan bersama kerbonya. Kerbonya ditumpangi bekal-bekal, tapi tidak dengan gledeg-glior. Gledeg-glior tinggal di situ. Berarti tetap di Kandat ya? Tetap di Kandat sampai sekarang. Gitu. Terus akhirnya terus ke selatan, terus sampai di desa kami ini, di desa mana mungkin ya dulu masih hutan, akhirnya menjadi penghuni sini. Akhirnya pada saat itu melahirkan seorang anak diberi nama Mbah Guno. Mbah buyut saya, Mbah Guno itu. Lah Mbah Guno dinubatkan sebagai kepala desa yang pertama di Desa Sremanan ini ya. Kemudian Mbah Guno itu punya anak Mbah Sonorjo, kepala desa sini. Kepala desa juga Mbah Gunonya itu. Lah kemudian si punya Mbah Sonorjo akhirnya punya menantu, bukan karena anaknya putri, menantunya Pak D saya, Pak D Haji Sulaiman itu juga sebagai kepala desa Sremanan sini. Terus kemudian setelah Pak Haji Sulaiman itu ganti kepala desa Mas saya Misanan, tapi orang pendatang karena anaknya putri pendatang akhirnya mencalonkan kepala desa jadi namanya Pak Haji Malik. Setelah Pak Haji Malik saya yang kepala desa kelima, saya ini desa yang kelima. Lah pada saat itu Mbah Menak akhirnya meninggal dunia, yang sekarang sareanya atau makamnya itu di Desa Sumbersari, karena pada saat itu ya bahasanya wasiat kalau saya meninggal sewaktu-waktu saya dikubur minta dikubur di Sumbersari, sampai sekarang ada itu. Kemudian ya kakak saya yang Muhadi itu, Bupati Blitar juga di situ. Ya mungkin barangkali lain kesempatan, ada kesempatan wong ndak jauh kok. Kalau kita arah Serengat itu lewat itu. Jadi sekilas ceritanya Mbah Glior itu ya itu. Dulu saya maaf, yang Bapak Muhadi itu pernah menjadi Bupati Blitar. Bupati Blitar. Iya. Berarti dari Mbah Glior. Iya. Mbah Sonorjo itu ada, memang ada istilahnya datrahnya adipati. Yang adipatinya juga eranya tidak sama. Kalau Mbah Suryo Diningrat dulu dipegang Belanda, lah Selak Muhadi dipegang KPK.
ya artinya ini guyonnya kan begitu. Ya kita tidak ingkar Mas, kalau memang tidak salah kayaknya tidak mungkin kan, ya yang jelas mesti salah. Ya mudah-mudahan kesalahan ini semua diampuni oleh yang kuasa gitu aja. Kan ya hanya itu aja loh Mas, wong kita tidak tahu. Yang penting ya orang yang dekat dengan yang kuasa itu hanya dua kan, amanu wa taqwa, dari iman dan takwa saja kan, itu kesadaran itu saja. Berarti jadi, cerita Mbah Klior kereta Mbah Klior itu berhenti di Kandat Bang ya? Berhenti di Kandat. Terus kira-kira tahun 2002 atau 2003 ya. Itu ya saya kok ada pemikiran. Ada pemikiran bagaimana kalau Gledek Klior dipugar atau ya ditata lah, karena saya merasa ikut Andar Beni pada saat betul kan, gitu. Iya, saya sowan ke Butitah pada saat itu, saya dengan istilahnya pokoknya ndeloser banget. Jadi saya ke Butitah, kami keluarga dari Slemanan yang dulu punya cerita atau mungkin barangkali sejarah, ikut Andar Beni Klior ini, barangkali Ibu berkenan, saya ingin kita tata dan sebagainya, dibugar lah bahasanya. Terus akhirnya Bu Tetah juga mengizinkan, alhamdulillah. Jadi tidak akan saya pindah kemana-mana karena itu merupakan sejarah bagi orang Kandat. Berhentinya di situ. Jadi logis kalau orang-orang Kandat sendiri itu nggak ngerti sejarahnya, karena dalam pengejaran Belanda sudah tidak kuat ya ditinggal. Terus kuloi alit pernah dijak teng mriku kalih bapak kula ningali iki jenenge Gledek Klior. Ngapa Pak? Kok dinamakan Klior? Dadi kuwi lek dituntut, lek digeret ki ngene-ngene karena ya memang belum ada klaker. Iya, rodanya kan masih tambi. Itu bahasanya kan tambi, bukan cukli, druji-druji kan enggak seperti cikar sekarang. Itu Klior. Jadi kalau didorong atau ditarik ya gliar namanya gliar. Alhamdulillah dengan kepedulian saudara-saudara kita yang ada di Kandat, artinya masyarakat lah bahasanya peduli, saya juga izin, terus kemudian ada inisiatif membangun musola itu Mas. Dulu itu kan berarti musola itu setelah adanya pemugaran ini. Setelah pugar kira-kira 2002 apa 2003 itu kalau enggak khilaf itu. Dulunya kan konon ceritanya kan ya digedek-gedek nih angker kan gitu. Ya karena memang enggak diopeni, jadi ya pantas kalau angker wong. Setiap kali saya sana itu ya enggak sering, artinya isi niki ya angklung nggih golek nomor dan pakai. Iya, ya betul Malika. Jadi itu kisahnya Gledek Klior. Saya sebetulnya kalau saya itu ada kemampuan itu juga pengen membuat ya apa semacam. Sebenarnya itu kan juga warisan sejarah, Pak. Jadi, warisan sejarah, nggih. Iya, karena kan memang dulu pernah dipakai oleh Adipati Kediri. Iya, betul. Ya. Nanti kita kontak sama teman-teman Pasak supaya diadakan apa gitu di kalau kayu itu tidak bisa bertahan lama, mungkin ada zat pelapis kayu agar bisa bertahan lebih lama. Oke lah, terima kasih. Lah, niku kan ngeten. Kan riyen teng tanah nggih. Akhirnya ya mau nggak mau namanya kayu ya dimakan rayap, sehingga sudah tidak bunder ngoten Mas, nggak bunder. Akhirnya pada saat itu menghadap ke selatan Mas. Jadi cara Cikarno cacatannya yang kidul, ngadep ke selatan, menghadap ke selatan. Terus akhirnya ya kalau selatan kayaknya kurang, ya gimana ya, kurang seret pemikiran saya karena musolanya di barat, ya sedikit banyak kita terinspirasi apakah tidak sebaiknya kita hadapkan kiblat itu yang ada relevansinya dengan si jenenge apa tuh musola, gitu. Alhamdulillah sekarang musola ini rame dan sebagainya. Terus ada beberapa warga atau teman atau masyarakat situ, Pak mbok nggih mboten sah dipindang itu terus nopo. Terus akhirnya masalahnya mungkin kayak upami enten sesuatunya yang menanggung lagi kanan kiri nih ya, wajar, logis karena memang hujan rongkut ngoten Mas. Berarti itu bukan rumah siapa-siapa Pak? Bukan rumah siapa-siapa. Jadi tanah itu ya tanah ndak karuan gitu loh, karena ada itu ya ndak tahu persisnya miliknya siapa. Karena ada Mbah Klior. Ada Mbah Klior, iya. Terus akhirnya pemikiran saya ya karena habitat saya ya
ya di musola, ya di pondok dan sebagainya. Ngeten Pak nggih ngapunten sing kathah. Dados awake dhewe inggih panjenengan sedaya niki diciptakan oleh Yang Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala niki diciptakan sebagai khalifah untuk mengatur bumi seisinya. Ketika awake dhewe ditetahne digawe menungso ngene enggak mikir gleyar niku sampai kiamat nggih hadepe panggah rono. Nggih. Nah, akhirnya kita ini sebagai khalifah diperintah untuk mengatur, bukan untuk merusak, untuk mengatur. Sepanjang etikat panjenengan kula ngatur, insya Allah kok mboten enten napa-napa. Artinya kita ya napa niku istilahnya memaklumi karena memang kondisinya ya kaya angker wis ya itu. Berarti secara tidak langsung jenengan sama juga dengan mengislamkan Mbah Gleyor itu tadi ya? Ya boleh lah. Kalau sampean katakan dulu ya boleh, tapi ya niatan kami itu hanya ya nguri-nguri Mas. Kalau bahasa Jawa kita hanya nguri-nguri, akhirnya ya itu ya terus kita naikkan pemikiran saya ketika ada banjir nanti atau mungkin ada air kan tidak sampai atas itu kita paving di atas, sekarang sudah di atas. Kapan dari itu kula nggih ngrikono lah kok ya enek sing ngobong-ngobong ning kene. Golek nomor buat yang kene Lurah Dongkol Slemanan tak ndelok meteran itu bener. Jadi ceritanya semacam itu Mas, kalau Mbah Gleyor itu. Oke, berarti semula yang hadapnya ke selatan karena memang beliau larinya dengan kerbaunya itu ke arah selatan, ya pokoknya lari dan malah ada Mbah Saya Putri yang di sini itu ya Mbah Saya Putri itu anaknya Mbah Guno, jadi Mbah Guno itu anaknya Surya Diningrat, terus kemudian punya Mbah Guno punya anak putri yang dirabi Mbah Sonorjo jadi kepala desa sini, itu malah jadi kowe sampai sok ana rejane zaman ojo ngaku anak putune Bupati Kediri. Karena memang kalimat itu dimunculkan pada saat Hindia Belanda nih. Belanda, sehingga kalau ngaku anak putri itu mesti dicekel, iya kan gitu. Iya. Belanda kan pasti diasingkan. Mesti diasingkan, ya seperti Diponegoro. Mohon maaf, berarti jenengan juga pernah ke makamnya Pangeran Diponegoro? Iya. Oh pernah. Pak, ya? Pernah Pak, saya ke Sulawesi. Akhirnya kalau di sana mesti ditanya, atau sebelum ditanya kita mesti nyampaikan. Mohon maaf ini makam Diponegoro. Iya, kami dari Jawa. Waduh, keluarga Adipati Surya Diningrat, kalau nggak keliru ya begitu Pak, juru kunci nih Mas yang berarti kalau istilahnya jenengan sama Adipati Surya Diningrat itu turun ke apa Pak? Turun ke iya, Mbah Surya Diningrat turun Mbah Guno Mbah Sonorjo, Mbah Sonorjo ke bapak saya Haji Muharram bapak saya. Jadi bukan Pak Ji Sulaiman, tapi bapak saya bukan kepala yang urutan bapak. Jadi saya itu turun kelima. Kalau kelima nyeluk bapak nyeluk Mbah Yud, Mbah Canggah. Betul ya. Jadi ke Surya Diningrat saya itu ke Canggah. Malah pada saat itu tuh nah, tapi ya kalau saya ya sekedar untuk cerita aja Mas ya. Tinggalannya ya tinggalan mbahmu kuku macan ya penono. Jadi saya tuh sekarang masih ada. Jadi kuku macan, asli kuku macan itu. Sudah ada apa-apanya, cara dituku aku ya oleh pokoknya kayak duit miliatan ngono. Saiki priyo mandi duit karo kuku macan. Lek biyen grawo saiki sing mandi duit. Ya coba itu artinya ini karo guyon Mas. Karo guyon itu begitu. Berarti kuku macan itu warisan dari? Iya, dari Mbah Mina. Mbah Mina itu yang mertuanya Surya Diningrat, yang pada saat itu juga ikut ya istilahnya bekengi. Jadi mantune jadi adipati, terus Mbah Mina itu bapaknya mertua. Ya mertua, bapak mertua, terus ya memang kalau orang cerita Mbah Mina itu memang ya didoyo. Berarti yang bangun apa tadi yang kayak besi? Iya, ya itu saya. Itu jenengan? Sudah saya. Ya dengan inisiatif karena secara kebetulan mas saya jadi bupati, aku jaluk duitnya, Gleyor tak dandanane bahasa guyonnya begitu. Ya dan itu saja. Makanya ya, secara kebetulan kan saya pada saat itu
ya dolanan di rekanan Mas gitu. Lek pemborong kok dia di rekanan wis mumpung enek tukang wis kono ya itu. Berarti keturunan Mbah Surya Diningrat itu iya. Kalau saya lihat dari cerita jenengan tadi pasti jadi pemimpin Mbak ya. Seperti kepala desa, terus bupati dan lain-lain. Ya boleh. Itu kalau orang desa bahasanya ya otak-atik gathok orang matuk diotaki. Dan sebetulnya tidak sulit Mas, barangkali panjenengan punya family, punya teman yang ingin mencalonkan lurah, itu resepnya malah mudah sekali. Apa itu? Jadi saya yang pernah saya lakukan itu aja ya. Jangan sampai ada masyarakat itu mempunyai inisiatif, mempunyai pemikiran, itu jangan sampai ada jawaban nanti dulu aja kosek ya. Jangan sampai. Sekalipun mereka itu izinnya, Pak Lurah, iki golek pangan uangnya laku bengi tak ngerampok ya. Kalau saya, iya wis. Jadi kalimat yang paling dulu adalah iya. Iya kan dulu. Iya kan dulu. Setelah itu kita motivasi ya kita anu. Kosek to. Kowe pun ngerampok. Bojomu semak pamiti, nggih dereng. Anakmu dereng. Maratuamu ya dereng. Wong tuamu dereng. Lho lek kowe wis mau niati pun golek pangan penangan. Lek kowe wis mau niati enggak apa-apa, wis to ngerampok aku. Ning pomon kowe kecekel masa dipentungi, digepuki terus sampai dihukum. Kowe wis niat, tapi bojomu, anakmu, maratuamu, wong tuamu kan enggak melok niat. Tega kowe. Dulur-dulurmu utawa sak bojomu kuwi kewirangan, isin susah. Kowe tega lah, baru dia mengerti. Itu contoh ekstrem Mas. Kalau contoh yang lazim gini, sering sekali masyarakat ini, ya kalau yang orang usianya lebih di atas saya, sepurone ra aku mulai kurene, ngarepe ngomong sithik, Pak De apa? Aku iso, sasi ngarep ki arepe jenengne abang ponakamu mantu, bahasane kan ngoten. Wis ora liwat njaluk pangestune ya ra kek ya engko tunggonono. Lek pangestu ora apa-apa Mak Dewi to dhisik dhewe iya to. Iya Pak De, lek pangestu lek sangu lah aku ra duwe. Wah, mesti ngono kuwi lah. Dari kalimat ini menunjukkan kita dekat. Betul. Nggih to. Dari kalimat dekat. Lah terus ngene lho ra. Gek aku ki karo wong-wong karo kanca-kancaku karawitane kon wayang ora rasa izin geni to. Pak De. Dhisik dhewe iya. Setelah iya akhirnya, lah nyapa Mak De kok ndak izin? Lah izin saiki kok nang kantor polisi selawe, nang kecamatan selawe, nang Korame. Wis enggak mau gelemi selawe ini ping 3 to Mak De aku ngono. Ya ora mek kuwi tok lho Rah. Ngene orangnya sudah dewasa. Jadi dadak wirawiri. Wis ngene Pak De. Sampean sing selawe ping 3 ki ya ora usah. Terus wirawiri rasane sampean izin ya ora gelem. Lah wis mosok bodho orang wis aku ngene wis matur nuwun tok harus liramu. Pasti begitu Mas. Engko tak ature Mas ya. Aku tak nanggap wayang nang nggenmu. Sing duwe kajat aku oleh orang. Ning wong-wong ngertine ya sampean. Wis to manut aku. Sok Recep kuwi kan wis Agustus gampangane. Aku tak Agustusan, izin iki Agustusan nanggap wayang nang ngene Mas apa? Sampean asmane? Nah, Mas Raka. Ngono Mas Raka. Dadi manggene maka izinku Agustusan engko ora sah kena 75, ya ora sah wirawiri, sing wirawiri ben bayan kuwi lho ya. Kayak kuwi lek Agustusan mesti ora bayar. Wah, sing ngene iki mak matur nuwun tok ra awakmu. Ini kalimat dekat, Mas. Resep jitunya kan di situ. Berarti kata kuncinya adalah iya. Iya dulu. Iya dan oh. Nah, terus akhirnya ya namanya wong jagongan ngene iki lho Mas nggih. Kan mesti guyon. Lah iya lho Mak De. Aku ndak iro enek wong liwat lho Pak De Raka. Aku ngono. Kuwi kebune sapa? Nggih Pak Raka, nyapa no arepe mantu. Lah sampean itu kebur rego 17 juta kuat 75 ya mau nyang. Lah kowe yo ngelok-ngelok barang to ora arek. Tapi walaupun begitu mereka itu kan dekat. Kuwi lho Macung Lurah sak keluargane lek perlu mesti ngewangi. Betul. Iya, sederhana sekali Mas. Kalau saya sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita mencalonkan kepala desa habisnya 500 juta sampai sekian dan sebagainya, itu kan biaya tinggi teman. Kalau saya enggak, alah duit 100 juta lah, kasarannya ditukokne wedhus wis oleh sak rata-rata deleh ngene wong miskin.
deleh ngene wong elek-elek. Iki ora sombong, maksudku bahasanya begitu. Terus setiap kali kita indangi, ora kok ngindangi wedhus silaturahmi kita. Iya. Mak Dek ka. Anu dia te pira? Pun dados 3. Ki anu lho Mak Dek. Anu yuyah ndek iki yang rene karepe melok gaduh mbok lek semana kan ngoten. Ya wis. Kuwi ketika kita mencalonkan mesti sampean ngongkon saya maju neh. Aku ora duwe duit. Wis ora rasa duit. Wis ngene. Nunggal kacat Mandira kan mesti ngoten. Lek aku dadi wedhus belen kabeh wong sak desa sakene. Duit 100 juta iki lek 8 tahun wedhus dadi sak desa, Mas. Wis ora kuat gandengi saya Macung Lurah, sapa kuat gandengi tak sembah. niki bahasa guyon, tapi itu termasuk salah satu jurus strategi. Iya. Ora kena ngendeli duit tok. Nggih. Sementara gitu dulu. Gitu nggih. Terima kasih karena Nggih. waktu panjenengan dan Ya. semoga bermanfaat untuk Amin. Ya barangkali itu tadi kita ulangi, kalau memang benar mudah-mudahan memang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau keliru semata-mata pribadi saya dan ternyata saya tidak bisa menerima yang lebih, penjenengan rawuh sini adanya kayak gitu, terus kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin lain waktu kalau saya lupa namanya wong tuwek ya mohon untuk disapa. Siap. Ya Mas ini. Terima kasih. Penjenengan rawuh sini sering juga enggak apa-apa. Ya. Nggih.